Baik Bapak Ibu, setelah mencermati video pendek ini, saya minta komentar satu kalimat saja, bukan satu kata, satu kalimat. Apa tentang video yang barusan tadi? Mati enggak? Kira hiburan. Bapak Ibu saya ulang ya, nanti jadi itu sebuah video pendek. Isinya diantaranya ada seekor gajah yang punya kompetensi keterampilan yang luar biasa, sehingga gajah itu menjadi kesayangan sang raja. Tapi seiring perjalanan waktu, gajah itu tetap menjadi tua. Tua adalah keniscayaan, sehingga dia tidak lagi segesit bergerak pada waktu muda, karena gajah itu ahli perang. Setiap kali dipakai untuk perang sang raja selalu menang. Suatu saat gajah yang tua, yang konon ahli perang itu terjebak masuk ke dalam kubangan lumpur, sehingga tidak bisa berdiri, apalagi berjalan. Lalu terdengar berita itu ke sang raja. Apa yang ingin Bapak Ibu lakukan ketika melihat gajah yang terjebak di kubangan lumpur? Secara umum ingin membantu mengangkat agar gajah itu ya. Nah, lalu mereka ingin mengangkat, tapi gajah itu kan besar, berat. Gimana cara mengangkat gajah itu dari lumpur? Maka ada seorang, videonya udah dibikin pensiunan menteri. Ya, pensiunan menteri yang memberikan saran kepada sang raja. Sang raja tabulah genderang perang. Jadi tidak mengangkat gajah dalam lumpur itu, tapi menabuh genderang perang. Ternyata ketika genderang perang itu ditabuh, gajah itu seketika bisa berdiri dan keluar dari kubangan lumpur. Pertanyaannya, apa yang menarik bagi Bapak Ibu? Memberi semangat, apalagi. Jadi keluar dari kesulitan itu adalah sebuah mindset ya. Mengenang kesuksesan sang gajah ya, yang kuat, perkasa, terampil pada waktu perang. Jadi itu kan menggali mindsetnya dengan ditabuh genderang perang. Maka si gajah serta-merta bangkit dan berdiri. Genderang perang. Tadi saya tanya, ketika gajah dalam kubangan lumpur, secara umum orang pasti berpikir nganu webinar atau pakai apa gitu, pokoknya karena gajah itu berat, berarti pakai alat berat misalnya. Tapi ternyata dari saran pensiunan menteri itu cukup dengan menabuh genderang perang. Itu kan sesuatu yang tidak biasa ya, sesuatu yang tidak biasa. Berarti untuk membangkitkan mindset dari kesulitan itu perlu ada tindakan yang luar biasa, tidak biasa. Genderang perang. Masa orang ditabui oleh genderang terus bisa berdiri dan keluar dari hutan? Tapi fakta begitu. Maka itu sebenarnya the best experience. Best practice. Semangat perlu dorongan orang lain. Semangat perlu dorongan orang lain. Jadi saya hanya ingin membangkitkan kepada Bapak Ibu kepala sekolah. Saat ini kenaikan pangkat itu sudah menjadi persoalan yang
darah daging lah, hampir terjadi di seluruh sekolah. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu harus mengangkat orang-orang yang sudah tidak mau naik pangkat. Kalau cara konvensional, ya diberi pelatihan, ya, diberikan buku, itu konvensional. Coba sekarang Bapak Ibu berpikir yang istimewa. Kalau tadi gajah kan tidak ditarik dengan alat berat, tidak diangkat, tetapi dengan genderang. Maka ketika menabuh genderang, itu sesuatu tindakan luar biasa. Maka ketika ini bisa mengatasi sebuah persoalan, maka itulah the best practices. Maka itu Bapak saya tantang sekarang. Tidak naik pangkat, tidak membuat pengembangan diri yang baik, membuat pipi, kaki, itu sudah menjadi masalah yang betul-betul dialami oleh semua orang. Kalau itu diberi solusi IHT, workshop, pelatihan, itu sama saja mengangkat gajah dengan alat berat. Itu sesuatu yang biasa. Nah sekarang Bapak Ibu berpikir sejenak, merenung sejenak, action atau tindakan yang luar biasa apa ya yang bisa digunakan untuk mengangkat guru-guru dari sumbangan lumpur tidak naik pangkat. Analoginya, ya, apa ada yang sudah menemukan? Ada? Ya, betul. Memberi kebebasan bagi guru untuk bereksplor pengembangan diri lewat online. Perkenalkan, nama saya Marmari Tias dari SMK Negeri 1 Bumangkot Berbagi. Hari ini kami temukan saya yang melaksanakan waktu di SMK Negeri 2 Banyumas. Kalau tidak itu hampir sebagian besar masih golongan 3B dan lama sekali tidak ada yang naik pangkat sejak tahun 2012 sampai tahun lama pokoknya terus. Nah, kebetulan waktu itu kami dijadikan koordinator PKB dan PKG. Kami melihat kalau untuk diberi IHT memang kayaknya ya dilaksanakan ikut, setelah itu tugasnya dibiarkan saja. Akhirnya memang ada dipilah berapa jumlah yang masih 3B, 3C dan apa yang dibutuhkan, dan yang sudah dilakukan adalah kami pendekatan, kemudian diajak berdiskusi, kemudian dirangkul dan didampingi dalam proses kenaikan pangkatnya. Dan ketika dari yang golongan 3B itu naik ke 3C agak banyak itu dari tahun 2017 itu mulai ke provinsi, ternyata berikutnya mereka itu antusias sekali. Jadi tidak menggunakan IHT, tapi kemudian yang sudah melaksanakan bisa naik pangkat itu kemudian saling menularkan ke temannya, dan mereka memang selalu didampingi. Bapak Ibu panjenengan sudah harusnya naik pangkat, kekurangannya sekian, monggo jangan mau melaksanakan mau naik pangkat atau tidak, kalau iya mari kita dampingi. Dan ternyata itu sampai sekarang berhasil, Bu. Artinya sampai ada yang sudah ke 4B, ada yang ke 4M dengan walaupun tertatih-tatih PTK, tapi akhirnya karena bersama-sama dan saling mendukung, yaitu akhirnya jadi selalu mendampingi dan merangkul mereka. Begitu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kata kuncinya pendampingan. Pertanyaannya siapa yang mendampingi? Koordinatornya, Bu, waktu itu. Koordinator PKB. Iya. Berapa orang? Kami kalau di koordinatornya 1, tapi di situ ada tim 3 orang. Jadi kita saling teman jalan ya. Jadi kan itu berarti sebuah action yang tidak biasa. Kalau belum bisa membuat PPK, workshop, latihan, tapi
1000 kali mau satu pelatihan, kalau tidak ditindaklanjuti ya nggak ada action. Jadi kalau ini dianggap diklaim menjadi the best experience, berarti pendampingan teman sejawat. Yes, luar biasa. Jadi pendampingan teman sejawat. Nanti pada pakai istilah lagi jejaring, mentoring jejaring. Kalau saya dulu mentoring jejaring itu begini. Kalau di SMA, SMK itu kan ada kelompok mata pelajaran MGMP. Tiap MGMP itu diambil satu-satu yang kompeten lah. Saya guru bahasa Indonesia, ambil satu, bahasa Inggris satu, matematika satu. Kalau kebetulan kok tidak ada, bisa serumpun, rumpun bahasa, rumpun IPS, rumpun mata pelajaran inti, rumpun IPA. Mereka itu yang jadi mentor. Jejaring. Caranya, saya mentoringnya kepada ketua-ketua itu. Jadi MGMP katakanlah satu sekolah ada 15 orang. 15 orang itu mewakili setiap rumpun. Ada IPS, ada IPA, ada matematik, ada inti itu kayak agama misalnya, bahasa. Saya memberikan pendampingan, memberikan materi, memberikan alur, struktur yang harus dilakukan kepada mereka. Nah setelah itu mereka turun ke bawah. Kalau guru matematiknya ada 7, ya berarti si ketua matematik itu memberikan mentoring kepada guru matematik yang bahasa. Kemudian nanti laporan akhir ke kepala sekolah. Mentor jejaring. Jadi saya tidak mentoring 79 guru saya, hanya 15. Tapi 15 itu bergerak ke bawah untuk sampai 70. Kenapa saya memberikan contoh ini, Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu selain sebagai tim penilai, Bapak Ibu kan juga harus menghasilkan karya. Salah satunya the best experience itu melakukan sesuatu yang luar biasa, tidak hanya biasa-biasa. Jadi kalau memfasilitasi workshop, IHT, itu saya kategorikan biasa. Sekolah itu memberi workshop, memberi IHT. Tapi ada nggak tindakan yang luar biasa, menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kalau jargonnya Prof. Yantoro, from zero to hero. Dari yang nol, yang tadinya tidak naik pangkat, setelah dilakukan tadi pendampingan dalam kurun waktu berapa yang naik pangkat, itu adalah progress, the best experience. Nah, kembali ke diskusi kita, ini tadi hanya pemantik saja. Pemantik bahwa best practice itu bagian yang harus dilakukan oleh kepala sekolah. Selain guru, tentu. Bahkan konon ceritanya untuk memperpanjang umur KS menjadi tahap keempat 16 tahun, uji kompetensinya membuat the best experience. Saya ini termasuk korban. Jadi waktu saya itu belum ada uji kompetensi. Jadi begitu masuk periode keempat dia selesai. Tapi setelah saya tidak dieksekusi, mereka membuat best practice. Berarti kesimpulannya best practice itu adalah SIM untuk memperpanjang sampai 16 tahun. Jadi silahkan Bapak Ibu. Tapi aku orang buka dan tak kira. Tapi itulah kebijakan. Artinya memaknai bahwa best practice itu bagian pengembangan diri kepala sekolah yang mampu menunjukkan action from zero to hero. Jadi awal datang seperti apa? Setelah dilakukan tindakan, tadi contohnya tindakan pendampingan, maka di tahun sekian ada kenaikan pangkat sekian. Itu kan sebuah progres. Nah nanti Bapak Ibu silahkan memikirkan apa
apa yang bisa dilakukan hingga membuat from zero. Kita kembali ke pengembangan diri. Pengembangan diri merupakan satu paket PKB, pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan atau karya minggu. Pertanyaan saya, adakah yang ditemukan guru-guru dalam membuat laporan pengembangan diri? Kalau pengembangan dirinya sekarang terbuka justru dengan daring, dengan era COVID ini, sehari mau ikut webinar 5 saja bisa, ya dibuka. Persoalannya, adakah di antara Bapak Ibu atau tim penilai menemukan masalah terkait laporan pengembangan diri guru maupun KS? Penyelenggara webinar yang diakui. Oke. Satu, ada lagi? Jump in on. Oke. Jadi kalau misalnya 32 JP, on-nya sehari. 3 hari PR, tugas mandiri. Aku ngerti rahasianya. Apalagi fakta. Apalagi Bapak Ibu pernah sih laporannya, laporan satu sekolah sama, judulnya sama, kegiatannya sama. Oke, apalagi Pak Arif. Ada yang mengerjakan template-nya itu cerdas itu. Itu kepala sekolah ini. Bersama. Apa lagi? Bapak Ibu, waktu awal-awal 2013, 2018, sampai 2015 itu untuk membuat laporan pengembangan diri saja, itu kan hanya menuliskan laporan kegiatan. Itu sulit enggak Bapak Ibu guru? Sulit. Terbukti guru-guru setelah dikirim pelatihan, workshop, bintang, seminar, ketika pulang hanya menyetor SPPD sama itu sertifikat kopiannya. Karena konon itu nanti kalau akreditasi kan dikumpulkan. Cuman itu laporannya tidak pernah dibuat. Nah, kalau laporannya nggak pernah, pada setahun itu ikut berapa kali, caranya gimana? Saya pernah berpikir, kalau begini, ya percuma membuat surat tugas setiap hari itu, tapi ketika pulang banyak SPPD, surat tugas yang sudah ditandatangani, serahkan bendaranya untuk laporan bos atau web bos, itu kan selesai. Tapi pengembangan diri kepada guru apa, itu belum nampak, karena laporannya juga. Sehingga saya pernah iseng-iseng, guru saya lupa jujur sama saya. Setiap kali saya kirim pelatihan ini, sudah mengumpulkan SPJ, sudah Bu, kalau enggak nanti WhatsApp-nya enggak caranya dong. Laporan pengembangan dirinya dibuat, enggak. Kesulitannya apa? Nah, nggak tahu cara buat laporannya seperti apa sih. Dan setelah itu, kalau begitu pemahaman saya, guru-guru belum tahu ternyata setelah mengikuti kegiatan pengembangan diri harus membuat laporan. Oke, saya IHT. Cara membuat laporan pengembangan diri. Pengembangan diri adalah kegiatan ini, itu, penjelasan sudah tahu. Tapi setelah IHT kembali lagi. Masih saya lihat, yang nyatanya masih SPPD, surat tugas, ditambah fotokopi sertifikat. Nah, ketika lupa
Foto sertifikat, ya tidak dinilai kalau cuma fotokopi sertifikat. Berarti IHT itu tidak kena sasaran. Padahal menurut saya, laporan pengembangan diri itu adalah menulis yang paling sederhana, mudah sebelum PPK, sebelum membuat modul, sebelum best practice, sebelum artikel. Bapak Ibu, saya membayangkan kalau laporan pengembangan diri yang sederhana saja sampai ditolak atau tidak dibuat, jangan mimpi bisa membuat PTK. Ini cara saya berpikir. Ya kan, kalau laporan pengembangan diri kan tinggal klik-klik. Kalau ada buku panduan, latar belakangnya di copy paste. Tujuannya apa, judulnya apa, kan gitu ya. Itu saja tidak dilakukan guruku. Setelah saya interview sampling beberapa, saya simpulkan gimana sih Bu membuat laporan pengembangan diri yang benar, sistematikanya, sehingga ketika diusulkan di DUPA diberi nilai PHK dan tidak kembali. Ternyata mereka butuh itu. Nah, ketika butuh itu, saya berembuk dengan tim kecil dan gini, Mbok saya itu dibantu buatkan template laporan pengembangan diri jenis diklat dan laporan pengembangan diri kolektif guru. Template artinya covernya SMA 5, sing belum diisi hanya judul kegiatan, nama nih. Kata pengantar satu halaman, tapi orang kata pengantar ya. Setelah itu daftar isi, terus kolom berikutnya laporan. Kemudian saya share. Bapak Ibu, setiap kali diberi tugas kepala sekolah, ketika mengembalikan SPPD, surat tugas, kopi sertifikat, dan laporan pengembangan dirinya, beri di meja saya. Nah Bu, sistematikanya kayak apa yang baik? Nanti saya keliru. Nih, template-nya saya share. Jangan kurang ngomong meneh, sekarang ngisi kosong. Ya. Nah, setelah itu setiap keluar SPPD-nya tidak langsung ke bendara sebelum menandatangani laporan itu. Dan template-nya sudah saya sajikan. Maka the best practice-nya template. Penyusunan template untuk meningkatkan kemampuan guru membuat atau menyusun laporan pengembangan diri di SMA 5 lah. Sehingga sampai hari ini mudah-mudahan SMA 5 itu kalau laporan pengembangan diri tidak akan ditolak asal memenuhi template. Nah, membuat template-nya dari mana? Dari buku 4. Jadi template-nya bukan saya ngarang, tapi saya pedoman dari buku 4. Lihat buku 5-nya, cara menilainya. Paling tidak saya membantu guru-guru laporan pengembangan diri yang sederhana itu bisa benar sesuai prinsip kaidah 4, bisa dinilai sesuai kriteria. Jalan. Ini berbagilah, mungkin bisa diadopsi kalau sekarang sudah pintar-pintar mungkin tidak itu, tapi intinya bahwa kepala sekolah harus punya the best experience from zero to hero yang di luar dari biasa. Walaupun dampaknya kadang tidak selalu positif. Begitu mau jadi template artikel seperti apa? Bu, template artikel seperti apa? Kita kayak contoh template pengembangan diri, tanya template artikel seperti apa? Tapi lah, saya nggak bisa buat template artikel kalau artikel jurnal yang Bapak Ibu akan kirim kemana? Kan ada kaidah selingkuh. Di UNES berbeda,
dengan di Unisula, berbeda di Universitas PGRI, berbeda dengan di dinas provinsi, misalnya. Maka untuk membuat template itu harus tahu artikel mau dikirim ke kejelekannya itu tidak eksplorasi, tapi apa? Dulang. Apa ya? Jadi kalau saya guru itu mungkin kategori tidak sabar mungkin ya. Jadi kan kalau template kan otomatis teman-teman dari. Tapi fakta di lapangan begitulah teman-teman kita. Disuruh mengeksplor sendiri, baca buku 4, sistematika laporan pengembangan diri apa. Sudah di note itu. Oke. Seminggu kemudian tanya lagi, baca, gemes saya kan, ya sudah akhirnya. Jadi kalau menurut saya Bapak Ibu, laporan pengembangan diri itu kadang memang nilainya kecil. Tapi dari yang kecil saja ditolak, maka yang besar makin jauh di awal-awal. Maka saya punya semangat, dulu guru-guru SMA 5 itu, pokoknya pengembangan diri guru SMA 5 jangan sampai ditolak. Minimal dengan tahun ini dapat PD. Nanti PG dan PI-nya mikir ke depan. PD-nya. Itu kembali kepada kebijakan kepala sekolah lagi. Itu kebijakan tidak populer. Apa ya gurunya senang kabeh? Enggak. Jadi macam-macam. Itu SPP desa apa yang ini kok yo? Kan gitu ya. Selama itu kalau MGMP di sekolah Semarang 25-50 lah. Kalau sing luar kota agak lumayan. Kalau untuk SPP desa Bu itu kan boleh laporan. Wah, malah sekolah ya tenang. Gitu. Ya aja yang buat yang buat. Betul Bapak Ibu. Ada yang rela tidak ngambil uang itu karena disuruh buat laporan. Masa apa yang disebut? Oh, kendaraan oyak-oyak gitu. Memang tuh banyak masalah gitu. Apa? Itu ada satu bisa orang tanya. Ini laporan mereka bendara dengan tindak ke sana tanggal sekian, dengan tindak ke sana tanggal sekian. Kalau tidak laporan, nah kesulitannya apa? Belum buat laporan. Laporan ini banyak belum terus dia cerita nih. Dia Bu, lalu 1-2 hari tanya, sudah Bu, ini sudah. HP-nya siap ya, HP. Tapi harus telaten Bapak Ibu. Karena apapun yang kita buat, jangan mimpi seluruh guru itu mengikuti kemauan kita. Tapi kita punya itikat baik untuk mengajari mereka dan sekarang menjadi budaya. Siapapun kepala sekolah SMA 5, guru SMA 5 yang dulu memakai template saya, insya Allah sudah jalan membuat laporan. Soal sangat jaringan, tampilannya apa? Itu Bapak Ibu tentang pengembangan diri. Mungkin ada masalah yang dihadapi Bapak Ibu yang lain. Ini menarik ini, revolusi sistem pendidikan. Saya katakan revolusi karena apa? Perubahannya tidak kecil, tapi besar. Bapak Ibu mau suka atau tidak suka, COVID-19 itu dampak perubahan yang luar biasa. Bukan hanya guru, kepala sekolah juga. Mohon maaf. Saya dulu waktu masih kepala sekolah, kalau mau paparan ini kan saya cuma bikin konsep saja toh. Nanti dengan maka tim ini dia turun deh di sini. Siap. Hasilnya bagus. Saya mau ngomong begini, itu sudah on. Saya tinggal. Sekarang, ketika saya jadi pelatih ahli, pokoknya nyolong kabel, buat PPT, nginsert video,
sendiri. Sehingga saya merasa bahwa itulah belajar sepanjang-panjang. Sepanjang pun ternyata saya butuh belajar. Waktu gimana ya daring supaya interaktif. Kalau daring, halo anak-anak, siapa yang mau bertanya? Siapa yang menjawab? Tapi kameranya off, tinggal bunyi ya. Kan gitu. Oh, gimana ya? Supaya menggunakan Jamboard. Aku maunya juragan. Jamboard itu aku juga pakai ya gitu. Sehingga ketika saya mengajukan pertanyaan supaya audiens, termasuk mahasiswa, termasuk pelatihan, silahkan Bapak Ibu komen di sini. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di pertanyaan saya yang Jamboard kuning, itu kalau daring itu kan Jamboard. Karena ini luring, makanya ini sticky note. Nah, Jamboard itu ketika anak menulis, ketika Bapak Ibu menulis, itu kan ada interaksi. Nanti ditambahi dengan mungkin interaksi. Jadi media Jamboard itu bisa meningkatkan interaksi antara guru dan murid. Pembelajaran jarak jauh layanan pendidikan daring itu menjadi tantangan sekaligus peluang. Senang atau tidak senang, butuh atau tidak butuh, semua harus masuk ke situ. Penilaian angka kreditnya, tadi di antara Bapak Ibu kan ada yang sehari 5 webinar bisa. Pertanyaannya, lembaga yang bisa dipercaya yang seperti apa? Bapak Ibu, kalau sekedar webinar, seminar, itu nggak terlalu rumit lah penyelenggaranya siapa. Karena webinar, seminar, temu ilmiah, FGD, itu kan kegiatan kolektif. Kalau sebagai peserta 0,1, kalau sebagai penyaji 0,2. Jadi tidak perlu efek. Kalau Bapak Ibu menjadi penilai, tidak usah strength 0,1 rasa galak-galak. Tetapi ada syaratnya, SOP-nya. Saya ingat SOP-nya Pak Budi ya yang tadi. Saya sebenarnya ada SOP sekretariat dan tim penilai, tapi karena enggak mikir sampai situ belum saya siapkan. Tapi insya Allah saya kirim nanti. Mungkin sebagai referensi saja. Belum lengkap sih mungkin, tetapi itu saya sosialisasikan. Jadi Bapak Ibu, tadi ketika webinar, rasa kenceng-kenceng. Yang penting surat tugas umum, sertifikat keikutsertaan ada, daftar hadirnya ada, foto dokumentasi, screenshot yang di layar, sudah cukup. Yang agak riskan itu jika pengembangan diri kategori di belah. Ya, Bapak Ibu pernah menemukan masalah diklat. Saya sering dapat WA dari mana, Solo, dari itu. Ini kalau sertifikatnya dikirim, ini 64 JP. Saya lihat di struktur programnya 2 hari, daftarnya mandiri. Bapak Ibu, setelah kita dulu kan membangun komitmen, 1 hari kalau nyimak seperti kita saja itu maksimal 8 JP. Jadi kalau 32 JP idealnya 4 hari. Nanti saya beri contoh yang tidak masuk akal. Nah, untuk bisa menentukan ini masuk akal atau tidak, Bapak Ibu selaku tim penilai itu punya kewenangan
adjustment profesional. Menurut Bapak Ibu, ini sesuai kriteria. Jadi caranya adalah menilai data WABDT. Bagus, jawabnya. Pak Marman, takut terima ini. Jawabnya tumben. Ya, nggak selesai. Putus-putus suaranya. Nah, itu kita pedomani, lalu menjelang diberi pandangan. Adjustment profesional. Menurut saya, oke. Menurut saya, no. Sehingga tidak bertele-tele. Apalagi kalau cuma menilai pengembangan diri. Kasihan. Pengembangan keprofesionalan berkelanjutan saat ini bisa kegiatan tidak. Apa saja yang dinilai sebagai PKB saat perlu kesepahaman guru kepala sekolah dengan nilai. Saya malam ini yang paling bawah penting. Bapak Ibu sebagai tim penilai PAK di sekretariat kabupaten kota. Bapak Ibu posisinya juga sebagai kepala sekolah. Tapi Bapak Ibu harus yakin guru-guruku juga sepaham dengan saya sebagai tim penilai. Artinya konsep tentang PKB seperti apa, cara menilainya seperti apa, mereka juga harus tahu. Seperti itu. Ini saya kira tidak perlu diulang. Cuma masalahnya tadi bagaimana supaya ini tadi PD. Nah, ini saya sedikit cerita dulu. Untuk 4C ke 4D, maksud saya 4C ke 4D, PD-nya itu 14. Bapak Ibu, seminari 0,1, BNI untuk 14. Nah, maka angka penyumbangnya itu sebenarnya tidak sembarang lembaga bisa. Maka mensiasati yang paling mungkin itu justru paket MGMP. Paket MGMP jadi MGMP itu diaktifkan yang pertemuan kan satu paket. Jadi kalau 1 tahun katakanlah sebulan sekali ada 12. Ada 12 berarti kan ada 4 paket. Kalau MGMP kan tidak rumit. Surat keterangannya cukup diterbitkan oleh ketua MGMP mengetahui kondisinya. Karena ternyata pengembangan diri yang gampang, yang mudah, itu kalau dipraktekkan mencari nilai, jangankan 14 Bu, yang 4 saja kurun waktu 4 tahun itu susah. Karena guru yang dikirim di iklan, workshop, bitek, ya ternyata bapak ibu ini, yang lain belum tentu. Kepala sekolah spesial di workshop, terus di iklan. Ini kepala sekolah yang setahun lagi dikirim di iklan, itu repot. Makanya kan harus proaktif mencari sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, terkait menilai diklat, kendala apa yang Bapak Ibu hadapi? Kalau pengembangan diri dari kegiatan kolektif, gampang ya, gampang. Sekarang yang diklat, kendalanya seperti apa? Oke, menentukan lembaga penyelenggara. Kita cek. Kalau lembaganya, ini loh, kursus pelatihan penataran itu diklat, tapi minimal 31. Ini yang susah.
Ya enggak? Harus P4TK, LPMP, LP2KS, Badan Diklat Daerah 1-4 itu tidak semua guru atau kepala sekolah punya kesempatan ikut itu. Maka peluang yang paling mungkin yang kelima, lembaga diklat yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat izin operasional dari pemerintah atau Pemda. Jadi LP2KS tak tahu logam, gak tahu. Apalagi P4TK, opo meneh, gitu kan. Kapan aku untuk diklat? Boleh mencari lembaga diklat masyarakat, tapi harus ada izin operasional. Maka, andai kata saya sebagai anggota masyarakat nih sekarang, saya punya lembaga diklat, saya harus mengantongi SIUP ya, surat izin operasional. Maka kalau ada diklat yang penjenengan ragu penyelenggaranya dari kelompok masyarakat, salah satunya diminta melampirkan SIUP-nya. Atau kalau Bapak Ibu sekarang punya lembaga diklat yang didirikan oleh masyarakat, itu SIUP-nya di-scan. Jadi kalau pesertanya ikut diklat, langsung daftar hadir dan lalu tapi sama scan SIUP-nya lembaga itu. Biasanya lembaga diklat yang didirikan masyarakat itu berafiliasi dengan dinas atau perguruan tinggi. Jadi supaya valid gitu ya. Saya kalau menyelenggarakan diklat, selain saya punya SIUP, saya bekerja sama dengan Kubis, saya bekerja sama dengan UNES, saya dengan Unisula, tapi hati-hati, Bapak Ibu, lembaga afiliasi itu adalah lembaga yang ada jurusan pendidikan. Saya jadi ingat salah satu teman. Dia itu dulu struktural, terus mengajar di Stipari, Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata. Sudah punya NIDK, nomor induk dosen khusus. Tapi Stipari itu tiba-tiba diblokir, tidak boleh rekrutmen jurusan pendidikan karena pariwisata. Kemudian contoh lain STID, Stigma. Dulu S2 di sana banyak ya, Stigma, manajemen sumber daya. Tapi sejarah universitas itu tidak ada pendidikannya. Maka ketika memilih kerjasama afiliasi dengan universitas, hati-hati. Harus yang ada fakultas atau jurusan kependidikan. Karena mungkin besok akan diulang juga oleh Prof. ini. Apakah jurnal, artikel itu bisa dititipkan semua perguruan tinggi apa tidak? Itu beda. Boleh tidak jurnal kita dikirim ke GM, Undip, atau jurnal kita cukup UNES, PGRI, Unisula kan ada kependidikan. Jadi ternyata ada ketentuannya itu. Ada ketentuan. Ya, jadi peluang Bapak Ibu kalau menilai diklat itu memakai ini. Kalau yang 1, 2, 3, 4 tidak usah ditanyakan. Kalau yang sudah ada sertifikatnya 1, 2, 3, 4 itu pasti. Yang jadi persoalan kan yang ini ya, 5. Buktinya apa? Iya, bukti izin operasional itu kan dari notaris ada itu Pak, ada nomornya.
Iya. Maka kalau saat ini akan lebih baik kalau diambil. Kalau tidak, bisa dicek secara online. Cek secara online. Buku kan juga begitu. ISBN itu kan ada nomornya. Kalau diklik ISBN buku, misalnya 1.522 ini punya Bu Titi, itu klik pasti akan muncul judul bukunya, pengarangnya. Kalau di situ tidak ditemukan ya berarti tidak bisa divalidasi. Nah, termasuk ini. Minimal B. Minimal B kalau untuk jurnal. Jadi ini juga untuk kita ya, kalau punya lembaga kayak gini ya. Sekarang kan banyak teman-teman yang punya fasilitas ini ya. Diklat 200.000, diklat apa 300.000. Yang menarik, saya tuh hampir setiap hari dikirimi untuk ikut. Badanku, ujungnya mungkin nggak ini orang kok pemain diklat atau bukan gitu. Tapi saya jawab, terima kasih informasinya, tapi saya sudah pensiun, saya tidak begitu. Sekarang itu, tapi bukan berarti begitu. Tapi saya tetap ikut jika topik-topik itu menarik buat saya. Jadi tidak harus urusannya kenaikan pangkat karena belajar sepanjang hari. Maka kalau Bapak Ibu, saya sekarang tulis buku, tapi buku bukan untuk PHK, buku suka-suka. Buku suka-suka itu artinya buku untuk berbagi literasi saja. Jadi kadang saya ditawari, Bu, ada antologi temanya memilih sekolah. Udah, pengalaman saya memilih sekolah yang baik, yang benar, yang harus seperti apa. Tulis. Tapi yang lain orang 15, ya nggak apa-apa. Kan tidak untuk PHK, saya untuk suka-suka saja, berbagi pengalaman. Tapi kalau ada yang baca, kalau tulisan saya dibaca. Atau menulis buku yang tidak ada kaitannya dengan tupoksi. Tupoksi saya kan jelas tuh saya. Gitu. Artinya kalau saya menulis buku tentang memasak, boleh enggak? Ya boleh, bukan untuk naik pangkat. Kebetulan saya suka saja, kalau buku ini laris manis ya alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu intinya di poin ini peluangnya. Monggo. Ragu, cek online. Syukur kalau disertai surat izin lembaga. Misalnya tidak, kembali jangan mempersulit diri. Panjenengan sebagai tim menilai dilengkapi judgement profesional. Menurut saya layak. Oke, layak. Tapi harus diingat tadi struktur programnya dilihat. Jadi di sertifikatnya telah melakukan diklat ini cuma 1 hari, tapi kok 34 degree, tidak masuk akal. Sehingga nanti penolakannya juga ada. Ini saya beri contoh yang tidak masalah. Ini kan masalah jalan, bukti fisiknya ini fotokopi surat tugas sudah. Ini template yang Bapak Ibu nanti dibuat. Nah ini template itu artinya saya dulu itu membuat cover ini sudah langsung Pak beri cover sekali sehingga teman-teman dulu tinggal menulis namanya sama judul laporan pengembangan diri tentang apa. Kemudian ini juga sudah terbuatkan template-nya, jadi mereka tinggal nge-enter. Ini sudah. Ini apa yang harus ini template-nya sudah. Rekapnya, langkah penilaian diri seperti ini.
Maka pengembangan diri itu juga dilengkapi surat cinta juga kalau terpaksa harus melengkapi atau ditolak. Nah, ini sahabat saya sebenarnya. Saya juga pernah ini. Cara praktis membuat project problem dan project visioning itu sesuatu yang menarik dan memang isinya menarik. Sayangnya di flyer ini ya, ini 200 ribu, sertifikat 34 jam, tapi berjalan dari jam 8 sampai jam 3 sehari lah. Kan nggak mungkin 34 jam. Padahal sebenarnya kalau judul ini untuk diklat mungkin sampai membuat contohnya, mengembangkan perangkatnya, eksperimen instrumen asesmennya bisa. Tapi ketika ini dijalankan di malam jam berapa ini? Setengah 2 sampai setengah 4. Kira jam 2 jam, sertifikatnya 36. Ini loh yang benar-benar tidak, jangan terkecoh. Kalau judulnya sih diklat. Lembaga NEC-EDU itu juga lembaga konsultan pendidikan yang cukup terkenal sebenarnya. Tapi implementasinya tidak masuk akal. 2 jam dia mengeluarkan sertifikat 36 GB. Saya termasuk mengkritisi. Pak Adi, itu kegiatannya kolektif guru itu bukan diklat. Katanya guru-guru ini kan kebetulan lembaga ini swasta, jadi dia tidak tahu persis PKB gitu. Kalau ini ilmunya ilmu jualan, asal topiknya menarik, guru-guru banyak yang ikut, 200 ribu jalan kan. Nah, kemudian iming-imingnya sertifikat 36 GB. Tapi ini tidak benar. Lain tugas. Kalau untuk itu ada programnya, tugas dengan apa, hari apa, dan menang. Dan itu pun yang nggak masuk akal, kalau 36 sehari 2 jam. Ini yang contoh ditolak, Bu nih. Ini ada bos kita di Pak Dianto, Pak Cucu. Monggo, menurut Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, kalau judulnya diklat sih, ini sudah agak lebih bagus karena jadwalnya ini tanggal sekian, jadi sudah diperhitungkan ya. Jadi kalau sertifikatnya 32 CP, ini sudah dibuat 4 hari. Ya, jadi Pak Cucu dengan Prof. sudah mendesain supaya logis 30 bulan. Kemudian sekarang tinggal lembaganya. Lembaganya Pak Cucu berafiliasi dengan Mutiwaluyo. Kembali ke jasmen profesional. Mutiwaluyo itu kan bukan pendidikan, kebidanan kesehatan. Tapi beliaunya Prof. memang di situ. Kenapa ini saya tayangkan? Karena saya banyak dapat WA dan ini tuh gimana dia punya. Aduh, aku mau ini. Dan saya mau melihat ini. Coba dilihat CP-nya sesuai apa tidak. Iya Bu, 32 4 hari. Oke, terus kerjasama dengan siapa? Nah ini. Terus kan punya judgement profesional, menurut dengan sesuai apa tidak? Ya udah, kalau tidak sesuai, tidak sesuai kan namanya. Kalau sesuai ya dinilai kan begitu. Cuman saya dalam hal ini saya tidak menyalahkan. Tidak, silakan. Karena
fakta memang di lapangan untuk bisa ikut LP2KS, P4TK, LPMP, Diklat, Pemda itu memang sangat susah. Mungkin ada yang ingin komen terkait? Ini Bu, dari yang daring Bu. Bu Mara ini dari yang daring, Sumardi. Berarti masih diperlukan untuk surat tugas walaupun online. Oh iya, surat tugas walaupun online itu harus ada dari kepala sekolah. Tapi untuk kepala sekolah ya ojo dumeh. Karena teman-teman kadang eksekusi dulu surat tugasnya baru belakangan. Karena sekarang penawarannya kan online juga. Oh ngisi di Google Form misalnya, ngisi ikut. Surat tugasnya belum ada. Mungkin belakangan, kadang-kadang teman-teman kepala sekolah ada yang merasa tersinggung, loh dalam surat tugas kok bisa melu. Ya ini kembali kepada person ya, person kriteria atau prosedur SOP di penjenengan seperti apa. Tapi tampilan itu tetap harus ada surat tugas. Surat tugas, daftar hadir, screenshot foto, penting online. Foto atau bukti fisik lainnya. Ada yang online ya? Online. Terkait dengan apa namanya kendaraan kiblat yang dari masyarakat yang dari pemerintah dan lembaga juga tadi, saya pernah mendengar dari Prof. Figatis itu selain tadi ada apa namanya provinsi ada MOU itu yang apa namanya yang mana yang harus dipakai. Kemudian satu lagi terkait dengan materinya atau topiknya, misalnya ini ada guru BK, ini ada mengikuti diklat terkait dengan pembuatan media pembelajaran. Ini yang penting atau bagaimana yang sesuai atau juga materinya harus disesuaikan dengan dia dasarnya atau apa. Terima kasih. Baik Pak, memang idealnya, kayak ini contoh ya Pak Cucu ini dengan kopi, kita pasti punya MOU. Dan jadi kalau lebih bagus lagi, kalau ada kopi surat izin bagiannya Pak Cucu dan ada MOU dengan Universitas Negeri Bangil, terus bagus. Kemudian kalau sesuai tupoksi, kita kembali ke APIK. Apa itu APIK? Asli, perlu, punya, konsisten. Itu cara pedoman. Nah, kalau guru BK mengikuti membuat atau mendesain media pembelajaran, menurut Bapak Ibu sesuai tupoksi penting. Enggak. Jadi itu yang kita mungkin supaya saya beri kesempatan untuk yang daring, kalau ada yang daring ini daring. Lutfah silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Langsung saja Bu Titi izin bertanya, untuk best practice saya sekarang baru saja dimutasi ke sekolah lain, kemudian untuk best practice pada sekolah sebelumnya yang saya pimpin, apakah nanti masih bisa diakui Bu Titi? Ibu. Halo? ya. Ya kalau itu sudah dilakukan dalam kurun waktu penilaian itu, Ya. ya. Tapi kalau nanti diajukan, kan pedomannya tanggal SK terakhir, bukan PHK terakhir. Jadi kalau misalnya saya kepala SMA, per Januari kemarin saya dimutasi ke SMA 20. Iya. Terus pada waktu 2021 saya ternyata punya best practice tentang penggunaan template tadi. Penggunaan template untuk meningkatkan kualitas laporan pengembangan diri guru SMA 5. Belum sempat saya tulis. Iya. Maka boleh tetap dibuat.
Oh iya. Boleh tetap dibuat, toh jaraknya tidak terlalu jauh. Artinya karya yang dibuat sesudah tanggal SK terakhir. Iya, siap. Karena kalau SK terakhir itu supaya mengantisipasi expired. Misalnya kalau PTS atau PTK diminta revisi, revisinya Desember, ya. Surat cinta datangnya Desember bahwa harus melengkapi ini itu ini. Setelah dilengkapi diajukannya Maret tahun berikutnya. Berarti kan sudah berbeda tahun Pak itu. Ya. Maka kita makanya bukan PHK tapi SK, maka tidak kedaluarsa. Kalau PHK berarti Desember sudah tahu. Jadi boleh best practice Ibu tetap dibuat, susun pada tahun berapa ya di sekolah yang bersangkutan. Ya. Kemudian sistematika, lampiran, pengesahan, aplikasinya di mana tetap menganut itu. Ya. Terima kasih Bu Titi atas pencerahannya. Bapak Suharja dari Klaten. Oh iya. Oke. Terima kasih Pak Arif Edi. Yang pertama menyangkut pengembangan diri Bu Titi. Ini pengembangan diri laporan dibuat. Semuanya dari lembaga yang kredibel. Tapi persoalannya adalah begini. Misalnya saja golongan 3B, dia nilai dari pembelajaran kan hanya 9,5. Nah, karena kemudian dia mengerti hitungannya dan kemudian dia mencari bagaimana mendapatkan PD sampai kemudian PD-nya itu misalnya dapat 10 sampai 15 misalnya. Sementara angka utamanya saja hanya 9,5. Seperti tadi Bu Titik sampaikan bahwa kemudian kita punya hak otoritas terkait dengan itu. Nah, maka walaupun ini belum ada kesepakatan ya, gampangannya di tingkat penilai Provinsi Jawa Tengah, misalnya saja angkanya dia 10, menurut saya kan tidak logis itu. Unsur utamanya dia saja mengajarannya 9,5, maka kapan mulangnya begitu loh intinya. Maka bolehkah kita menjustifikasi bahwa kemudian ini maksimal kita hanya berikan dalam 1 tahun dia maksimal untuk kenaikan pangkat butuhnya hanya 4. Misalnya saja kita putuskan sekalipun itu kalau dilihat keabsahannya semuanya sah. Nah, menurut Bu Titi solusinya seperti apa, Bu? Kemudian yang kedua untuk urusan best practice ya. Best practice kadang-kadang menyajikan best practice itu kan tidak best, hanya sekedar pengalaman biasa saja tapi tidak best. Maka kemudian kadang ekspektasinya guru atau bahkan bisa jadi kepala sekolah itu lebih tinggi daripada kontennya. Seperti yang tadi Bu Titi sampaikan, kita punya hak untuk sampai ke situ, ya artinya bahwa kemudian ini tidak layak dan sebagainya. Menurut Bu Titi, saran solusinya seperti apa itu, Bu? Terima kasih. Baik Pak Suharja, teman lama guru biologi. Ya Bu. Nilai utama di PKD untuk naik pangkat itu minimal baik. Ya. Nah, nilai 9,5 atau berapa, saya tidak hafal tabelnya untuk golongan guru tersebut. Jadi syaratnya jangan dilihat angkanya, tapi dilihat kriterianya. Karena baik untuk 4A, baik untuk 3A, baik untuk 4C, itu angkanya beda-beda. Ya, itu Bu. Maksudnya angkanya beda-beda. Karena untuk memperoleh kumulatif itu dibuat rata-rata kan 4 tahun. Dulu kan pernah ada yang tanya, kenapa kriteria baik untuk golongan 3A nilainya lebih tinggi daripada 3B? Padahal kan baik sama. Karena itu sudah dibuat oleh sistem bahwa kriteria baik kalau 4 tahun berturut-turut
ditambah memenuhi persyaratan PIKI, KI, PD, maka dia bisa naik pangkat. Jadi saran saya menilai itu dilihat kriterianya, jangan angkanya, karena kalau angkanya nanti terkecoh. Ada baik 9,5, tapi ada baik 20 sekian, ada baik 24 sekian, itu karena tabelnya dilihat saya nggak hafal, mohon maaf. Jadi nanti kalau dilihat angkanya, jadi terjadi itu tadi. Nilai pengembangan dirinya lebih besar dari PKG-nya. PKG-nya baik untuk golongan berapa ya? 9,5 saya nggak hafal. 3.000. Ya, kemudian PD-nya bisa 10, kan lebih besar. Jadi melihatnya adalah kriteria baik. Kalau kriteria baik, maka dia punya hak untuk naik pangkat sekurang-kurangnya 4 tahun dengan catatan jika PD, PIKI, KI dipenuhi. Tapi maksudnya gini loh Bu, PD-nya itu kan lebih tinggi Bu. Nah, PD padahal angka PD-nya lebih tinggi. Jadi kalau KG utamanya 9,5. Ya. Baik, PD-nya kebetulan 10 kan itu. Pertanyaannya, boleh tidak? Boleh. PD itu kan harus dilihat sesuai kebutuhannya, loh. Ya. Yang 9,5 itu golongan apa? Kebutuhannya berapa? Kebutuhannya 3. Nah, 3. Kalau 3 kenapa harus dilihat? Maksudnya nilainya itu justru nilainya itu 10. Dia menurut hitungan bukti fisik semuanya memenuhi syarat. Yang 10 itu loh. Maka angka kredit untuk pengembangan diri, apakah kemudian kita boleh justifikasi sehingga tidak angkanya tidak sampai 10 karena angka utamanya saja maksimal hanya 9,5. Begitu loh Bu. Iya, jadi begini Pak Arja, 9,5 itu jangan dilihat angkanya, tapi kriterianya baik minimal. 10 saya kembali ke Tetap bisa dinilai, cuma yang dipakai nanti 3 atau sisanya tidak bisa ditabung berikutnya. Nah, maksudnya kan biasanya Bapak Ibu sekalian, kan nilai itu yang tidak memang di kenaikan pangkat berikutnya tidak bisa ditabung. Sebagaimana diketahui bahwa kemudian nilai itu kan akan mempengaruhi angka kumulatif. Pertanyaannya adalah ada guru yang memiliki strategi justru karena nilai di 3B itu 9,5, maka saat ini adalah kemudian memungkinkan daring dan sebagainya. Nilai 10 itu kan akumulasinya nanti misalnya saja dia mengajar itu 9,5. Jadi guru itu mengirim laporan PD pakai kirim KB itu dengan asumsi takut kalau ada yang ditolak sehingga saya ngapal, itu biasanya begitu. Ya betul. Tapi berapa angka yang dinilai itu jasman ada di tim penilai. Iya. Pakai penuh. Lah pokoknya butuh terus nilai 4B. Bisa nggak? Bisa. Oh itu kalau sudah ditanda-tanda. Bisa. Kalau dinilai jadi walaupun memenuhi persyaratannya semua, tim penilai boleh. Aku menilai 3 saja, yang memenuhi syarat yang lain dikembalikan tidak dinilai juga tidak masalah. Semua yang disajikan di berkas usulan itu tidak harus dinilai kalau sudah memenuhi persyaratan sebenarnya. Persyaratan naik. Persyaratan untuk naik pangkat untuk golongan tersebut. Kalaupun mau dinilai, entah ketika itu dinilai katakanlah 10 orang nempel mau butuhnya muka lu. Iya. Gitu loh. Butuhnya kan cuma 3. Kalau Pak Harjo mau menilai 4, boleh saja. Mau menilai 5, boleh saja. Tapi mau menilai 10, ya boleh. Tapi itu 10 tidak nempel karena guru tersebut hanya membutuhkan PD 3. Kumulatifnya nanti tambah. Berapa? Tetapi nanti PD
PD, PQ, dan KI tidak dikomulasikan dalam utuh. Maka nek kepingin, saya tahu kekhawatirannya, berarti kumulatif untuk tahun 2000-nya kan sudah tinggi gitu loh. Jadi kalau butuh 100 kan dia bisa kurang sedikit. Lebih. Makanya kembali judgement profesional. Lihat guru ini butuh berapa. Dengan juga rasa boleh gawean loh. Maksud pembutuhan lu atau laporan 10 atau nilai HP itu kurang gawean. Menurut aku loh. Ya kan? Kalau sudah memenuhi syarat sudah. Ya kan kurang apa namanya? Usulan yang di meja penjenengan kan berjibun banyak. Ya udah, ini guru ini butuh berapa tuh? 3B itu butuh 3 itu sudah memenuhi. Yang lain walaupun diusulkan kalau dinilai juga pokok. Menurut saya. Tapi kalau dinilai juga tidak efek. Tahu kebutuhan PD, tahun berikutnya tetap dari 0 lagi dari golongan. Cuman yang dikhawatirkan Pak Haja, berarti kalau 10 kan populasinya menjadi tinggi. Kalau tahun untuk 100, nanti dia sudah ada 70 lebih, berarti kurang sedikit misalnya. Ya nggak apa-apa. Jadi Pak Haja, dengan melihatnya, harus memiliki alat itu kinerja minimal baik, maka jangan tinggal angka karena baik untuk tiap golongan berbeda. PD syaratnya adalah sesuai kebutuhan. Maka kalau guru itu butuh 3, saya menilai sudah 4 sudah cukup, yang lain saya tidak nilai. Untuk apa? Kalau tidak ada efeknya. Nah, kalau gurunya protes misalnya, lu saya mau mengeluarkan banyak kan cuma 3. Nah, kalau dinilai ya untuk apa? Itu disimpan aja untuk tahun besok. Tapi ya bisa expired. Ya pakai. Kan itu. Kecuali pikir lah itu boleh. Jadi kembali ke judgement profesional. Kalau nilai PKG-nya 9,5, PD-nya 10, dengan terus mengasumsikan guru ini nggak PD terus, seminar terus, mulai PD hilang dari saat itulah. Jadi pengalaman saya biasanya guru mengajukan PQ, KI, PD sebanyak-banyaknya karena dia tuh takut kalau ada yang tidak bisa dinilai. Maka sebagai guru menilai, sebaiknya lihat tabel guru ini golongan berapa. Kalau sudah memenuhi syarat, dia mengumpulkan 10, 4 saja sudah memenuhi syarat, yang 5, 6, 7, 8, 9 kalau saya dinilai tambah ya, dia menilai. Kan nggak masalah. Kita tidak menilai juga tidak salah. Kalau kamu butuh 4, sudah dapat 4, dan ngapain harus menilaikan yang lain? Nah, ini berarti yang harus dibangun kesepahaman dengan Bapak Ibu guru dan tim penilai di tingkat sekolah. Ojo kemaruk setiap webinar pel di kabeh, di plat pel di kabeh. Akhirnya numpuk kayak gini persoalan yang seperti ini ya. Kan gitu. Akhirnya yang dikhawatirkan Pak Hajar, seminar ikut, di plat bintek semua ikut, mulai mungkin diragukan. Tapi kembali penilaian kinerja gurunya bagaimana nanti asesmennya nanti bunyinya. Jadi minimal baik, Bapak Ibu jangan terjebak dengan angka. Masih ada dua pertanyaan. Ya, satu Sumarti Gemalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, yang saya tanyakan tadi adalah untuk penyelenggara. Kalau di penyelenggara yang ditayangkan tadi yang sudah pasti positif, penyelenggara PD maksud saya, PATK, LPMP, LP2KS, Badan Diklat. Kemudian, maaf, misalkan poin tersendiri perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada jurusan pendidikan itu tidak
tertulis secara tersurat, tetapi yang poin nomor 5, lembaga diklat yang diselenggarakan oleh masyarakat mendapat izin operasional pemerintah atau Pemda yang atau bekerja sama dengan dinas atau perguruan tinggi. Nah, di sini tak ulang, benar nggak dinas atau perguruan tinggi? Karena nggak ada poin tersendiri perguruan tinggi, padahal kalau kita SMA di dunia pendidikan pastinya misalkan perguruan tinggi itu menyelenggarakan dan ada korelasi dengan ilmu mata pelajaran kita ikut pun itu juga benar. Maka seandainya tidak diselenggarakan oleh diklat masyarakat tapi langsung perguruan tinggi misalkan UNS, karena ada juga jurusan pendidikan, itu berarti kan boleh. Nah, itu nanti juga ditekankan oleh Ibu. Pertanyaan kedua adalah bolehkah tim penilai PAK kabupaten itu memberi jejaring mentoring pada MGMP, karena tim tersebut juga anggota pengurus MGMP, atau memberi sejenis kayak jejaring mentoring atau pelatihan atau apa untuk mengarahkan supaya saat menulis PK atau juga nulis laporan PD tadi misalkan sama, itu boleh tidak? Kalau menurut sepengetahuan dulu waktu kita pelatihan PAK, tim PAK seperti ini di Solo dulu kan intinya tim penilai PAK dilarang mengadakan pelatihan, tapi bahasanya Ibu tadi memberi jejaring mentoring. Nah, ini kalau seandainya mengadakan jejaring di MGMP atau sekolah yang di mana tempat tim penilai bekerja itu boleh tidak? Terus yang terakhir tadi adalah meneruskan yang disampaikan Bapak dari Klaten tadi, itu tadi misalkan 3B, nilai itu angka PKG-nya itu 19,50, kemudian PD-nya 10, padahal butuhnya hanya 3, misal guru yang bersangkutan itu masih 2 tahun karena tulisan PD-nya banyak, atau 3 tahun tulisannya PD banyak, akhirnya saat diakumulasi bisa menutup nilai, misalkan mau ke 3C itu butuh 200, akhirnya karena PD-nya banyak bisa nutup sampai 200. Nah, apa tetap yang dipakai hanya PD 3 saja tadi 3, atau yang sisanya, kalau sisanya itu dihilangkan berarti tidak mencukupi 200, berarti kan jam ngajarnya yang kurang. Bagaimana? Mohon untuk dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, saya mengingatkan syarat kenaikan pangkat dari golongan ke golongan sudah ada tabelnya. Bapak Ibu, saya analogikan. Coba tanya Bapak Ibu yang sekarang golongannya 4A. Ya, golongannya 4A, berapa angka PD kumulatif golongan 4A? 4. Ada yang 800, 700, mungkin ada yang 1000. 18 tahun tadi coba. Pak Karyono itu 14 tahun. Kalau PKG 14 tahun, ditambahkan terus, kan 1000. Ya, misalnya. Itu kan berarti lebih. Tapi kalaupun 900, guru itu naik pangkat tidak? Tidak, karena masih ada syarat lagi, yaitu syarat PD, PD, KI. Jadi sebenarnya berapapun angka PD itu tidak terlalu terpikirkan kalau saya. Yang penting kewajiban PD, KI, PD itu dilakukan sesuai dengan. Kemudian supaya tidak overload, maka dulu ada kebijakan. Ini kebijakan loh, bukan regulasi, dipotong. Maka bagi 4A yang sudah lebih 10 tahun itu tupoksi guru atau PKG terutama dari kinerja gurunya hanya dihitung 2 maksimal 4 semester. Itu dulu waktu saya melihat begitu. Jadi kalau 14 tahun berarti berapa? 28 semester. Kalau baik untuk kategori golongan 4A berapa nilainya?
29 koma ya. Nah, 29 itu anggarannya 30. 30 kali 28. Berapa duit? Kan begitu. Tapi tetap dari sana. Karena PD, PIKI, dan KI-nya belum memenuhi. Kalau PD, PIKI sudah terpenuhi. Maaf, PD, PIKI sudah terpenuhi. Cuman yang ngajar malah belum gitu loh. Kewajiban ngajar. Loh, kewajiban mengajar itu kan minimal baik. Tergantung kepala sekolahnya. Kalaupun sudah terpenuhi ngajarnya belum baik, ya berarti tidak bisa naik pangkat. Gini Bu, maaf, misalkan kan setiap tahun itu kan 19,50. Cuman kan baru tadi tak contohkan baru 2 tahun. Kalau 2 tahun kali 3 kan, terus nanti butuhnya 200 dari PK, PD misalkan secara kebutuhan sudah terpenuhi, cuman yang ngajarnya kan belum. Berarti nunggu jam setahun lagi. Gitu, kan? Iya betul. Jadi minimal 2 tahun. Iya, terima kasih. Jadi ceritanya begini. Ada guru yang sangat produktif. Saya pakai kata sangat produktif karena saya lebih positif. Dan sangat produktif tapi rata mulan. Pokoknya kita berpikir yang positif aja. Jadi anggap saja ada guru yang sangat produktif. Baru 2 semester atau 3 semester, angka kreditnya memenuhi syarat, kemudian jumlah totalnya itu maksudnya. Dan PIKI, PD-nya juga memenuhi syarat, apa bisa dipangkat? Tidak, maka ketentuan minimal 4 semester. Sabar. Walaupun PD-nya sudah memenuhi, dia memenuhi umur 2 tahun, sabar. Kuncinya, ya kepala sekolah ya, jangan ada 4 semester ya, bukan 4 tahun. 4 semester, itu minimal. Rata-rata 4 tahun. Kita diberi kesempatan naik pangkat 4 tahun. Jadi, Bapak Ibu, yang saya praktekkan, PD mau ngirim keranjang. Kalau sudah memenuhi syarat, yang lain tidak saya jawab. Nguras energi, pekerjaan borang berkas, yang lain sudah menunggu, ngapain buka ini? Memenuhi sudah. Jadi tidak usah dinilai semua, kalau menurut saya. Ya, PD. PD juga begitu kok sebenarnya. Kan gitu. Cuman kan gini asumsinya, guru-guru itu mengirim banyak, mudah-mudahan nyantol. Takutnya kalau ada dokumen yang tidak bisa makanya begini Bapak Ibu, caranya ketika guru mau usul naik pangkat, verifikator di tim tingkat sekolah itu dibenahi. Ngapain? Dikirim HP sepanjang. Untuk apa? Gitu loh. Butuhnya segitu. Gitu loh. Boleh itu untuk pengembangan diri di tingkat sekolah. Mungkin kepala sekolah bisa. Ini loh Bapak Ibu, teman kita yang namanya Pak ini sangat produktif dalam 2 tahun pengembangan dirinya 10. Itu kan untuk memberi motivasi. Tapi kebutuhannya cuma 3. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Misalnya. Saya kira untuk pemenuhan pemahaman itu ya mungkin belum merata. Iya, jadi tim penilai menurut saya adjustment profesional ada di Bapak Ibu. Ya, kemudian tadi lembaga dinas universitas itu bukan lembaga diklat. Ya, bukan lembaga diklat. Oleh karena itu, kalau mau mengeluarkan itu harus bekerja sama dengan itu lembaga diklat yang didirikan oleh masyarakat. Jadi tidak bisa langsung ikut diklat di dinas seperti misalnya ini, gitu. Dan bisa ini dikatakan diklat. Kalaupun judulnya diklat, sekali lagi, judul di flyer, judul di sertifikat diklat, tapi Bapak Ibu jangan mati. Nah, misalnya secara adjustment profesional, Ibu Bapak tidak mengiyakan, bukan diklat, ya nggak apa-apa, masukkan di kegiatan kolektif. Cuman jadi beda.
Tapi tidak boleh ditolak sama sekali. Masukkan ke kegiatan kolektif. Jadi misalnya di kelas 34 JP. Kalau Bapak Ibu yakin, berarti kan namanya 1. Tapi karena tidak yakin, lampirannya tidak lengkap dan sebagainya, masukkan ke kolektif dulu. Berarti peserta 0,1. Itu aja. Apalagi yang belum tadi. Masih ada 1. Terakhir ya. Ini terakhir ya. KKS boleh mentoring. Mentoring begini. Bapak Ibu, yang saya katakan tidak boleh ketika Bapak lagi jadi tim penilai. Lalu saya kebetulan bolang yang di meja saya punya Pak Arif. Iki dilaku, kono kurang iki mbok dilengkapi. Kono mrene tak tuturi carane ngene. Tapi ketika Bapak Ibu punya peran sebagai narasumber di kegiatan seperti saya, ya boleh. Tapi penjelasannya tidak diarahkan kepada 1-2 yang dinilai saya, tapi memfasilitasi pemahaman konsep tentang PAK untuk MGMP biologi, untuk MGMP fisika, untuk matematika ya boleh. Saya selaku guru biologi kan boleh sharing di itu. Itu bagian untuk memahamkan atau menyamakan persepsi, tapi tidak mentoring langsung loh ya. Tahu ya yang saya maksud? Jadi kalau Ibu Bapak penilai, kan Ibu punya konsep. Nah, di MGP Ibu Bapak atau di MKKS Ibu Bapak, banyak yang belum sepaham. Ya boleh dong, saya sebagai narasumber menyampaikan bla 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 bla. PPT saya ini nanti bisa untuk sosialisasi lagi, bisa menyamakan persepsi. Tapi pada saat Bapak Ibu menyajikan sebagai narasumber, bukan evaluator. Tapi kalau sudah 1 persatu, tadi yang saya ceritakan, badhe pinanggih sinten Bu? Bu X, ada apa? PAK saya katanya kurang, saya diminta. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau saya memberi pemahaman, Bapak Ibu, kalau membuat laporan pengembangan diri, ini loh template-nya. Ngisinya disesuaikan dengan kegiatan pengembangan diri yang panjenengan ikuti. Apa? Nih, lampirannya apa saja? Ini. Saya kan punya pengetahuan itu. Bahkan saya nanti kalau jenengan tidak melampirkan ini, maka ditolak dengan nomor ini. Boleh pada saat jadi narasumber, bukan mentoring. Sok kono meh naik pangkat. Mau berkasih kayak no aku, kono tak ajarin. Tahu ya? Yang saya maksud tahu ya? Jadi monggo Bapak Ibu pandai-pandailah berperan. Cara misi ngetron mesti sing peran kontroversi iku wae. Dening mall jalan padahal wongnya api halus langsung dilempar. Iki lho sing jadi istri kedua. Iya enggak? Saya juga gemes, mesti sing jadi istri kedua kan wong kuwi wae. Wajahnya wis ketok kaya ngono ae. Dia pemain peran. Padahal kesehariannya dia tidak seperti itu. Jadi kita ya sama seperti ketika jadi tim penilai kita profesional dong. Kalau kurang sidik ini, ya memang di situ kan ada rekomendasi melengkapi. Ya tulis melengkapi. Kalau total membuat baru, tapi tidak boleh angkat telepon. Iki kurang iki. Gowo ning goku, do bulok teh pembangunan. Itu loh maksud saya. Paham ya? Nah nanti kalau semua tim penilai tidak boleh mentoring dalam skop sebagai narasumber, ya malah tidak berjenjang pemahamannya. Justru Bapak Ibu di sini punya tugas menyamakan persepsi guru kepala sekolah pada saat mengusulkan dupa. Jadi kalau usulan dupanya bagus, hilangkan mindset kok api-api yo, orang masih tak tolak, kan orang ikhlas orang ditolak. Ya harapannya kita begitu.
setiap kali mengusulkan dupa, benar, lengkap, bisa dinilai. Setuju? Iya. Ini kok guru saiki HP man yo. Mlebu aku kok apik kabeh. Waduh, iki udah mubah banget kabeh. Piye carane nolak lho, jangan begitulah. Be positif. Jadi kita diberi kemenangan, just profesional, nih jangan dipakai semena-mena. Ojo gampang, ngono ya ngono, ojo ngono. Gampang nih, ojo gampang. Informasi yang tepat, akurat, insya Allah menjadi kesamaan persepsi. Kalau persepsinya sudah sama, ya kayak saya itu, saya ingin semua guru SMA 5 ya pengembangan dirinya tidak ditolak. Saya menilai, harus menilai punya guruku, tapi saya kan memberi pemahaman kepada mereka. Oke, terima kasih sudah berdiskusi dengan saya. Kalau ada kurangnya ya mohon maaf. Yang jelas regulasi masih tetap, cuman ada perubahan EPA, silakan dicermati. Mudah-mudahan makin memudahkan mindset kita, jangan menyulitkan, memudahkan, be positif. Terima kasih. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.